Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin aku Suci tenaga digit NIM terakhir 035 dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Nah, aku hari ini kembali lagi untuk membawakan satu materi yang berjudul PID kecepatan dan posisi dengan anti wind up dan saturasi. Oke, tanpa berlama-lama kita akan langsung masuk ke materinya. PWM. Nah, mungkin dari 2 video kemarin aku juga udah bahas PWM, cuma karena masih berhubungan jadi aku akan bahas lagi. PWM atau singkatan dari Pulse Width Modulation adalah teknik pengaturan daya atau tegangan rata-rata pada suatu beban dengan cara mengubah lebar pulsa sinyal digital. Nah, meskipun sinyalnya berbentuk high dan low, hasilnya dapat menyerupai sinyal analog. Prinsip kerja dari PWM. Nah, PWM sendiri bekerja dengan cara mengatur duty cycle. Nah, di sini ada 3 kondisi duty cycle, yaitu 0%, 50%, dan 100%. Ketika duty cycle 0%, maka outputnya mati. Ketika 50%, outputnya setengah daya, dan 100%, maka outputnya maksimum. Nah, semakin besar duty cycle, maka semakin besar pula tegangan rata-rata yang diterima oleh beban. Encoder 2 pin atau quadrature encoder. Encoder 2 pin sendiri adalah sensor yang digunakan untuk mendeteksi posisi, arah, dan kecepatan putaran pada poros. Encoder ini memiliki 2 kanal keluaran, yaitu channel A dan channel B. Prinsip kerja dari encoder yaitu encoder menghasilkan pulsa saat poros berputar. Nah, channel A dan channel B memiliki perbedaan fasa 90 derajat dan urutan sinyalnya menentukan arah putaran. Contohnya, ketika A mendahului B, maka akan berputar searah jarum jam. Ketika B mendahului A, maka akan berlawanan arah jarum jam. Fungsi encoder. Encoder memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu mengukur kecepatan, menentukan arah putaran, dan menghitung posisi sudut. Lalu aplikasi encoder yaitu encoder akan diaplikasikan di beberapa aplikasi seperti sistem kontrol motor, robotika dan otomasi, lalu mesin CNC dan printer 3D. Lalu di sini ada MATLAB function none to zero. Pengertian none to zero itu apa sih? Jadi, none itu adalah singkatan dari not a number, yaitu merupakan nilai yang muncul akibat kesalahan perhitungan matematika, seperti pembagian dengan nol atau operasi tak terdefinisi. Nah, fungsi dari none to zero ini apa sih? Jadi, blok MATLAB function, blok MATLAB function dari none to zero ini digunakan untuk mengganti nilai none menjadi 0 agar sistem tetap stabil dan simulasi tidak error. Nah, kadang ketika kita simulasi di MATLAB, itu akan ada satu blok yang, bukan satu sih, ada beberapa blok yang tidak memunculkan angka, melainkan tulisan none gitu. Nah, oleh karena itu, inilah fungsi dari none to zero ini, di mana mengubah atau mengganti nilai none menjadi nilai 0 agar sistem tetap stabil. Nah, tujuan penggunaannya yaitu mencegah error pada simulasi, menjaga kestabilan sistem kontrol, dan menghindari propagasi nilai none ke blok lain. Contoh logika MATLAB functionnya yaitu, jika input none, maka outputnya sama dengan 0. Nah, jika input valid, maka output itu akan sama dengan input. Nah, blok ini tuh sering digunakan pada sistem kontrol dan pengolahan sinyal di Simulink. Nah, ini adalah rangkaian yang akan kita buat. Kita langsung buat aja. Ini ada rangkaian kemarin, tapi kayaknya kita mau buat di new aja. Sebentar, kita lihat dulu contohnya. Di sini kita langsung ambil aja block from.
terus kita copy paste aja. Kita butuh 4. Terus di sini kita butuh display, kita butuh 4 juga. Setelah itu kita butuh scope. Lalu kita wiring dulu seperti ini. Pastikan semua rangkaian tersambung atau terhubung ke scope. Kita tinggal ganti penamaan aja sesuai dengan modul. Begitu juga dengan yang from tadi. Terus di sini kita copy paste aja karena itu aslinya buat 2 ya, rangkaiannya juga bentuknya sama. Cuma kita ganti namanya aja. Yang display juga kita ganti namanya. Nah, setelah itu kita bisa mengatur constant value-nya. Cari aja slider. Kita membutuhkan 4 untuk nilai set point dan 3-nya lagi untuk mengatur PID. Jangan lupa konekkan seluruhnya. Teman-teman bisa ikutin aja. Selalu pastiin kalau penamaannya benar seluruhnya ya.
Nah, udah selesai yang tadi. Sekarang kita mau nyoba buat yang percobaan 1, yaitu PID speed. Nantinya kita akan membuat 2, satunya speed, satunya encoder. Sini kita butuh kutu, butuh sum. Atau kalau kalian nggak mau ngambil blok baru dan buat penamaan baru, bisa copy paste dari blok sebelumnya. Sebenarnya aku bingung mau jelasin kayak gimana, karena untuk Simulink ini, blok-blok MATLAB ini, itu tuh kita cukup perlu hafal aja nama setiap bloknya. Maka ketika kita sudah membuat rangkaian, itu akan mudah. Mungkin kalau aku sering bawain materi ini, teman-teman bakal familiar sama bloknya. Karena menurut aku yang dipakai itu sebenarnya cuma itu aja. Karena ini cukup lama, mungkin aku bakal cepetin aja. Oke, jadi rangkaian percobaan kita yang pertama sudah selesai ya. Pertama sama kedua tuh sebenarnya sama aja, cuman nanti perbedaannya satu speed, satu encoder aja. Oke, mungkin setelah ini kita langsung simulasi aja. Tapi bisa kalian ganti terlebih dahulu di sininya. Oke, langsung masuk aja ke simulasi. Oke, ini. Mana settingannya ini? Oke.
Ini settingan ketika diatur putarannya itu set pointnya 600. Lalu ini kecepatan putarannya itu ini kan minus 600, sedangkan set pointnya itu 600. Jadi di sini errornya kelihatan 1200. Karena apa? Karena ini tuh apa ya? Ini set pointnya 600, di sini minus 600. Berarti otomatis jauh dong set point dengan kecepatan aktualnya. Coba kalau seandainya kecepatannya kita ganti ke 600, motornya akan berputar searah jarum jam dan errornya di sini mengecil. Kenapa? Karena eh, ini kecepatannya kita atur 600, sedangkan set point yang kita inginkan juga 600. Ini speednya sesuai yang sesuai dengan set point, dan ini kecepatan yang kita atur, speed yang kita atur. Ini juga ada kontrol apa namanya? Oh, ini set pointnya. Ini untuk kontrol PID-nya, settingan PID-nya ada proporsional, integral, dan derivatifnya. Nah, di sini juga nilainya muncul. Jadi teman-teman nantinya bisa setting aja di ini, mau atur P-nya berapa, I-nya berapa, dan D-nya berapa. Terus di sini kita bakal nampilin grafik. Nah, ini adalah grafik dari percobaan pertama. Teman-teman bisa lihat grafiknya itu bentuknya lurus. Jadi lanjut yang kedua. Iya, encoder. Ini kita di praktikum yang kedua, bedanya tuh kita ngeganti yang ini. Minimal kamu tunjuk buat emosi. Itu kan tadi speed, sekarang kita ganti encoder. Atur speednya, atur speednya. Di sini kalau ini tuh kayak tadi, kalau misalnya kita atur speednya 300, di sini dia akan mempengaruhi. Oke, ini kalau misalnya kita atur kecepatan full, dia akan berputar dengan kencang. Tapi apabila ketika settingannya kita ganti ke mina, dia akan berputar kencang, namun di apa ya, berputar berbalik arah jarum jam. Oke. Oh ya. Oh, ini kita nggak jelasin lagi. Terus di sini tuh ada settingan kayak tadi, set point dan constant value. Terus ini apabila ini kayak tadi ya, kita lihat. Nah, teman-teman bisa lihat ini tuh kalau yang tadi itu kita lihat untuk mengatur kecepatan putaran karena kita makainya speed, sedangkan encoder ini fungsinya untuk mengatur posisi. Jadi kita bisa menentukan posisinya itu diatur dari sini, dari set pointnya mau kita ke posisi berapa gitu. Terus ini juga untuk mendapatkan nilai errornya itu kayak tadi, errornya tuh dilihat dari yang kita atur dan set pointnya. Terus di sini kita mau nampilin grafiknya. Nah, jadi ini adalah bentuk grafik dari percobaan yang kedua atau encoder.
Oke, mungkin itu aja video pada kali ini. Lebih dan kurangnya aku mohon maaf. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.